Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di podcast STI Surakarta bersama saya Kori Farum di mata kuliah Ekonomi Kreatif. Nah, nggak terasa nih teman-teman, kita sudah masuk di pertemuan ke-14 atau pertemuan terakhir kita di semester ini ya. Nah, di pertemuan ke-14 ini kita akan membahas mengenai mengelola ide dan menciptakan peluang gitu. Jadi bagaimana sih mengelola ide dan menciptakan peluang? Nah, langsung aja ya untuk capaian pembelajarannya, yaitu mahasiswa diharapkan dapat memahami cara mengembangkan ide dan gagasan dan juga memahami cara mengelola ide dan menciptakan peluang. Yang pertama kita bahas dulu bagaimana mengembangkan ide dan gagasan. Nah, jadi ide itu akan muncul apabila kita memikirkan, merenung, berimajinasi, dan menghayalkan sesuatu yang akan kita lakukan, baik tentang cara-cara baru maupun dari karakter baru dari sesuatu yang akan kita kembangkan. Nah, ide ini dapat dikembangkan dengan cara melakukan evaluasi dan pengamatan secara terus-menerus terhadap sesuatu yang telah ada atau belum ada sebelumnya gitu. Nah, kemudian gagasan adalah kecenderungan untuk menggunakan ide-ide dalam bentuk tindakan untuk menciptakan sesuatu, baik dalam bentuk modifikasi terhadap sesuatu maupun modifikasi terhadap cara atau metode itu sendiri. Nah, kemudian bagaimana sih mengembangkan gagasan itu? Nah, jadi ini menurut Joseph G. Mason mengemukakan bahwa terdapat 4 sifat utama yang membuat seseorang itu kreatif. Yang pertama yaitu kepekaan terhadap masalah. Jadi kepekaan terhadap masalah ini adalah kemampuan untuk mengenali masalah. Kemudian ada aliran gagasan. Jadi semakin banyak gagasan yang dimiliki seseorang, itu akan semakin membuat seseorang itu menemukan pemecahan terhadap suatu masalah dan makin banyak peluang untuk menemukan sesuatu yang baru dan berbeda. Kemudian keaslian. Jadi keaslian yang dimaksud adalah menemukan sesuatu yang baru dan berbeda untuk melahirkan keragaman. Kemudian ada fleksibilitas. Jadi banyak pendekatan untuk memecahkan masalah ya. Kualitas fleksibilitas ini sangat tergantung pada kesediaan untuk mempertimbangkan bermacam-macam pendekatan terhadap suatu masalah. Ya, jadi itu ada 4 sifat utama yang membuat seseorang kreatif, yaitu kepekaan terhadap masalah, kemudian aliran gagasan, keaslian, dan fleksibilitas. Nah, selanjutnya bagaimana sih mengelola ide dan menciptakan peluang? Jadi kita bahas dulu terkait kemampuan untuk menciptakan peluang gitu. Jadi menurut Zimmerer ini kemampuan untuk memperoleh peluang sangat bergantung pada beberapa masalah ya. Yang pertama itu adalah kemampuan menganalisa dan mengevaluasi setiap karakter dan juga sifat-sifat yang sudah ada gitu. Yang kedua itu kemampuan menganalisis sifat-sifat dan perilaku pengguna atau pasar atau disebut dengan kemampuan analisis pasar. Nah, kemudian kemampuan yang ketiga yaitu kemampuan untuk menganalisis keunggulan-keunggulan yang dapat dijadikan daya saing dan juga peluang. Nah, kemudian bagaimana sih langkah-langkah menciptakan peluang? Jadi untuk menciptakan peluang ini ada beberapa langkah penjaringan atau screening yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama mengamati pintu peluang, kemudian analisis produk dan proses, kemudian menaksir resiko yang mungkin terjadi. Nah, ini kita bahas satu-satu ya teman-teman. Yang pertama mengamati pintu peluang. Jadi mengamati pintu peluang ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama mengamati suatu produk atau proses untuk dikembangkan lebih lanjut. Kemudian mengamati sesuatu untuk dilakukan perbaikan sehingga nilai tambah itu meningkat. Kemudian mengamati sesuatu untuk dilakukan transformasi sehingga muncul keunggulan. Nah, kemudian mengamati sesuatu untuk direkayasa atau dieksploitasi nilai tambahnya. Kemudian mengamati sesuatu untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, kemudian diatasi kelemahan dan kembangkan kekuatan. Nah, kemudian mengamati sumber daya yang dimiliki, mengamati kembali pengamatan yang lalu, kemudian mengamati faktor-faktor pendukung seperti dukungan keuangan dan dukungan sumber daya. Nah, yang kedua yaitu analisis proses dan produk secara mendalam. Jadi analisis produk dan proses ini sangat penting untuk memastikan dan menjamin apakah jumlah dan kualitas yang dihasilkan itu sudah memadai atau belum gitu. Apakah prosesnya sudah efisien atau belum
gitu ya. Yang dimaksud analisis produk dan proses tidak tertuju saja pada bagaimana memproduksi dan memproses barang dan jasa tersebut, tetapi juga bagaimana memproses dan memproduksi jasa-jasa kreatif seperti paten, kemudian merek dagang, desain, dan juga royalti. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah menaksir risiko yang mungkin terjadi. Jadi, untuk meminimalkan risiko yang timbul dalam memperkenalkan produk dan jasa yang baru, kita harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, kesederhanaan. Jadi, bahwa apa yang diproses itu harus mudah digunakan atau user friendly. Nah, kemudian integritas, yaitu apa yang didesain itu harus baik sejak awal desain itu dibuat. Kemudian fokus pada orang, yaitu memperhatikan peranan komplementer pemakai terakhir dan untuk mendesain integritas yang memperhatikan pemakainya secara ekonomis. Kemudian berdaya juang, yaitu bahwa desain produk yang baik yaitu memerlukan kombinasi antara pengalaman, pengetahuan, dan kecakapan dari suatu tim yang profesional. Kemudian kreativitas, yaitu bahwa keberhasilan sangat bergantung pada keahlian kreatif berbagai orang dan harus didorong menjadi lingkungan yang kreatif. Nah, kemudian risiko. Jadi bahwa desain produk yang baik itu ditujukan oleh produk-produk yang terus menjamin keberadaannya sampai batas akhir. Nah, selanjutnya cara menciptakan peluang. Jadi ini menurut Suryana, untuk menciptakan peluang kita harus memiliki kebiasaan-kebiasaan untuk menciptakan, menemukan, dan menggiatkan atau menggerakkan. Gitu ya. Cara yang paling sederhana untuk menciptakan peluang adalah dengan mengamati berbagai kemungkinan terhadap apa yang kita lihat, kita beli, kita gunakan, kita makan, dan kita rasakan. Gitu ya. Jadi cara-cara lainnya yaitu kita selalu mencari peluang baru, kemudian berpikir sederhana atau berpikir yang tidak bertele-tele, tidak rumit gitu ya. Jadi berpikir sederhana. Kemudian kejarlah yang terbaik. Kemudian jangan malu-malu untuk memulai dari hal kecil. Kemudian jangan takut gagal, belajarlah dari kegagalan. Nah, kemudian jangan mudah menyerah dan kejarlah apa yang ingin dicapai sampai berhasil. Itu ya teman-teman untuk menciptakan peluang. Nah, sebagai penutup, ini adalah sebuah quotes dari George Bernard Shaw, yaitu, jadi imagination is the beginning of creation. You image what you desire, you will what you image, and the last you create what you will. Jadi imajinasi adalah awal penciptaan gitu. Anda bayangkan apa yang Anda inginkan, Anda akan wujudkan apa yang Anda bayangkan, dan Anda ciptakan apa yang Anda inginkan. Nah, itu ya teman-teman untuk materi kita di minggu yang ke-14 ini. Nah, apabila ada yang mau ditanyakan, boleh nanti ditanyakan lewat Zoom, Google Classroom, atau di WA. Itu ya. Nah, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Selamat belajar. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.